Ya sekarang mungkin saya ke Pak Trubus. Ya. Meskipun ini memang masyarakat belum clear betul ya bahwa semua barang masuk dan keluar ke Indonesia itu dikenakan pajak. Tapi masalahnya di sini sudah ada ketidakpercayaan ini terhadap lembaga ini dari masyarakat seperti apa? Iya, menurut saya itu satu ya kebijakan regulasinya harus dibenahi lagi. Artinya ada pengecualian karena ini masyarakat kan tuntutannya ada perubahan-perubahan. Nah, kalau barangnya hasil dari luar karena hadiah karena apa ya jangan dikasih pajak dong. Yang kedua, memang ini untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada yang namanya lembaga ini butuh proses panjang. Karena itu menurut saya perbaikan tata kelola, kemudian SDM-nya juga diperbaiki, ya kan, evaluasi menyeluruh semuanya. Nah ini memang harus butuh kan tidak hanya tingkat menteri itu, maka presiden juga harus turun semua karena ini kan menyangkut kewibawaan negara dalam hal pelayanan publik. Yang ketiga menurut saya ini perlu sekali dilakukan adalah penegakan hukum. Nah, yang ada ini ditegakkan aturannya. Jadi selama ini memang perilaku-perilaku koruptif ini kan selalu sambil lalu aja, nggak ada tindakan seperti toleransi yang tinggi itu, nggak. Jadi itu yang penting. Mas Yudi, kalau sudah begini kita juga kasihan juga ya dengan bea dan cukai, seakan-akan semua salah. Tapi netizen ini untuk pantau terus, keluarkan semua unek-unek. Kalau ada masalah sampaikan di sosial media. Atau jangan-jangan cooling down dulu lah, biarkan bea dan cukai berbenah. Seperti apa? Ya kalau saya lihat kan, ya saya sering berhubungan juga ya dengan teman-teman bea cukai ya. Masih banyak orang baik di sana gitu. Masih banyak yang ingin mereformasi bea cukai, masih banyak yang ingin memperbaiki sistem yang ada. Nah, tapi bagi saya sekarang adalah bagaimana ya situasi-situasi di Indonesia saat ini kalau nggak viral, kalau nggak netizen menyuarakan, tidak akan menjadi prioritas. Tidak akan menjadi hal yang penting gitu kan. Tidak akan menjadi kementerian-kementerian ataupun instansi penegak hukum kalang kabut gitu kan untuk segera memprioritaskan. Oleh karena itulah maka bagi saya netizen harus selalu bersuara. Karena bagi saya ketika netizen bersuara dan bersatu, ya mereka tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun seperti itu. Dan ini menurut saya kondisi sekarang memang netizen lah yang sangat penting ya. Artinya netizen adalah masyarakat ya, baik di dunia nyata maupun di sosmed, untuk selalu bersuara ketika ada hal yang tidak benar di Republik ini. Pak Trubus setuju nggak sih kalau netizen bersuara, masyarakat bersuara, baru lembaga tersebut atau kementerian tersebut atau pemerintah berbenah? Memang lanjut saja nih masyarakat untuk keluarkan unek-uneknya atau seperti apa? Iya, menurut saya lanjut aja. Semuanya harus memang ini untuk pembenahan secara keseluruhan. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, semua institusi harus melalui suara-suara publik. Jadi melalui netizen itulah suara publik berlangsung. Nah sebenarnya jalan terus, nggak sah ini. Jadi masyarakat nggak perlu takut. Kemukakan aja semuanya biar pembenahan ini bisa berlanjut. Karena kalau tidak, ya semuanya akan tertutup, semuanya akan tidak ada masuk angin semua. Ujung-ujungnya juga masyarakat selalu dirugikan dan dikecewakan. Itu aja. Oke, kalau misalnya terakhir di sini Mas Yuni, kalaupun memang berbenah, apa sih yang harus kita benerin terlebih dahulu? Birokrasinya atau jangan-jangan integritasnya, oknumnya nih? Jelas mental. Iya, kalau sistem ya, sebaik apapun sistem, kalau mentalnya buruk ya, dia pasti akan mengakali sistem itu. Dia pasti akan mencari cara ya supaya sistem tersebut bisa diakali oleh dia, supaya dia bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Dan yang jelas-jelas yang dirugikan adalah masyarakat. Itu yang menurut saya masyarakat kenapa bersuara, karena masyarakat dirugikan, Mbak. Pak Trubus juga benar sama. Kan Mas Justinus sempat bilang, ya nanti kita akan benahi, kita akan tegur pegawainya. Cukup tidak sih pegawai-pegawai yang nyeleneh tadi, yang cuit-cuitan kasar di sosial media ditegur, atau mungkin cek nih, mana integritas, mana yang tidak berintegritas, bagaimana? Iya, menurut saya lebih arah ke sana kan. PP 94 tentang kedisiplinan ASN itu kan sebenarnya di situ ada sanksi-sanksi yang bisa diberikan. Sekarang sanksi aja yang seberat-beratnya. Kalau perlu memang harus dimiskinkan, ya dimiskinkan saja. Jadi supaya mereka ada faktor jera. Ini kan persoalannya hanya faktor bagaimana supaya dia kapok, tidak melakukan lagi. Tapi kalau tidak ada penegakan hukum yang bersifat jerah, saya rasa itu akan mengulang lagi, dan itu nanti akan banyak lagi. Itu akan kelelahan juga pemerintah ya. Iya, gitu. Kita tunggu ya nanti Pak Trubus dan juga Mas Yudi. Kita masih menaruh penuh harapan untuk bea dan cukai berbenah. Jangan sampai kemudian ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat, karena kasihan juga Mas Justinus sebagai jubir harus menjawab, harus bertubi-tubi, kemudian memberikan klarifikasi, bahkan juga meminta maaf kepada masyarakat. Tapi ya. ketemu lagi, ada lagi. Tetap dilakukan lagi. Terima kasih Bapak-bapak, kita tunggu nanti pembenahan yang dilakukan oleh bea dan cukai, bahkan juga perpajakan pastinya. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini pemirsa. Saya Caca Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.